Oke, selamat siang Bu Nika. Selamat siang Pak Randi. Gimana kabarnya? Jadi Serono. Mendung ini. Ini sudah masih di sekolah atau sudah di rumah nih? Sudah di rumah. Tadi karena waktunya agak sedikit mepet dengan jam pulang, jadi minta izin untuk absen di dinas khusus di rumah. Karena kondisi sekolah tidak memungkinkan. Apalagi musim hujan Ibu. Musim hujan kadang ya mengganggu aktivitas kalau hubungannya dengan online ya. Bu Nika, terima kasih sudah bisa hadir di pertemuan virtual walaupun belum bisa bertatap muka secara langsung. Mungkin ada Bu Nika, kira-kira dari pertemuan kita ini kira-kira Bu Nika pengen seperti apa? Tujuan kita bertemu itu seperti apa? Oke Pak Randi, ada banyak sekali yang ingin diceritakan, ingin dibagikan kepada biar agak sedikit lega perasaannya tentang tugas yang baru. Tentunya ini adalah tugas baru saya untuk menjadi seorang kepala sekolah dengan banyak tugas-tugas kompetensi yang harus terpenuhi dan ya belajarnya masih harus tanya ke sana kemari Pak Randi. Oke, Bu Nika. Masih meraba-raba seperti itu. Oke, berarti kan kita mestinya Bu Nika juga mempunyai tujuan dari pertemuan kita ini kan nanti maunya seperti apa kan Bu Nika? Kira-kira maunya Bu Nika seperti apa? Nanti hasil dari pertemuan ini kira-kira apa? Maunya ini nanti menemukan solusi pemecahan dan nanti saya bisa menggali lagi potensi saya. Ada ide-ide yang cemerlang yang nanti tercipta, Pak. Oke, Bu Nika. Tadi kan Bu Nika cerita terkait dengan tugas baru ya sebagai kepala sekolah ya. Sebagai kepala sekolah ya Bu Nika mungkin mengapa Bu Nika itu merasa ini tugas baru dan kelihatannya kok seperti ada yang berbeda ketika orang mendapat tugas baru kan biasanya perasaannya senang, tapi kok ini ada apa Bu Nika? Sebenarnya yang pertama yang begini Pak, tugas-tugas ternyata menjadi kepala sekolah itu kan banyak sekali, ada beberapa kompetensi yang harus dijalankan. Saya rasa kalau untuk kompetensi kepribadian, sosial itu masih bisa saya belajar dari teman-teman. Tapi kalau untuk manajerial ini kan banyak sekali dan ini adalah pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal dan sumber daya sekolah itu kan ya ada banyak sekali, terutama untuk sumber daya manusianya. Di tempat yang baru ini tentunya kalau dulu saya pernah menjadi yang paling muda, sekarang harus mau tidak mau menjadi yang dituakan. Dan ternyata ketika saya datang itu ada banyak sekali masalah yang harus saya selesaikan dengan usia saya yang masih muda. Ternyata rekan-rekan sejawat saya itu usianya di bawah saya dan tentunya saya harus bisa mendayagunakan supaya sekolah ini dapat melaksanakan dan menyelesaikan satu tugas itu secara optimal seperti itu. Ya, sebenarnya kan Bu Nika mendapat tugas baru ini kan mendapat kesempatan yang baru ya Bu Nika sebagai kepala sekolah, mungkin juga mendapat pengetahuan baru, pengalaman baru. Nah, kira-kira dari kesempatan yang Bu Nika miliki sekarang ini kira-kira panjenengan punya potensi apa kira-kira sebagai kepala sekolah, karena kepala sekolah yang muda ya. Kalau untuk kesempatan sebenarnya ada banyak sekali hal yang bisa saya kerjakan. Ada juga wewenang yang dulu tidak saya dapatkan, sekarang saya mendapatkan. Tapi ternyata dengan wewenang itu ada tanggung jawab besar yang harus saya laksanakan, besar yang harus saya pikirkan ke depannya. Bahkan A sampai Z-nya sekolah itu kan ada di tangan saya. Meskipun juga saya berjalannya juga bersama teman-teman. Dan saya rasa manajerial rekan sejawat itu luar biasa dengan berbagai karakter yang seperti itu. Gampang susah ya. Gampang susah. Yang kadang kita pikir gampang ternyata susah. Yang kita pikir susah ternyata gampang. Dan itu membuat bagaimana supaya nanti pembelajaran sekolah itu juga dapat berjalan dengan lancar. Tentunya kan ada kolaborasi dengan rekan sejawat. Kalau masih ada satu dengan yang lain masih ada permasalahan, ya itulah yang harus saya selesaikan.
Oke, Bu Nika, menarik sekali. Men- Cerita awal dari Bu Nika ini sebenarnya menarik karena mungkin sebenarnya Bu Nika juga punya potensi yang, yang mungkin dulu belum sempat dipikirkan oleh Bu Nika. Lah dari mungkin kalau melihat potensi yang ada di Bu Nika sekarang ini terkait dengan mungkin yang kendala tadi manajerial gitu Bu Nika. Itu dari kalau diangkakan dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira posisi Bu Nika saat ini tuh pada posisi angka berapa? Kalau untuk di posisi ya Pak, karena ini di tahun pertama saya menjadi kepala sekolah dan baru 9 bulan, saya merasa masih di sekitar 5 Pak, 4 sampai 5. 4 sampai 5 nggih. Nggih Pak. Oke, Bu Nika 4 sampai 5. Kemudian berdasarkan potensi yang Bu Nika miliki ini kan Bu Nika sebenarnya punya tujuan ya tadi, tujuan dari panjenengan tugas Bu Nika sebagai kepala sekolah itu intinya dari sisi manajerial. Dari kalau profesional, sosial saya yakin dari guru saja kita sudah miliki, tapi kemampuan manajemen memang sulit. Kemudian kira-kira apa kekuatan yang Bu Nika miliki untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Kalau untuk kekuatan, memang saya tidak bisa bekerja sendiri. Jadi yang pertama saya selalu berkolaborasi dengan teman-teman yang saya anggap secara usia itu senior itu sering saya berpikiran mereka adalah kekuatan saya. Jadi saya sering bertukar pikiran. Dan juga untuk kekuatan yang lain manajerial, mungkin ketika saya dulu waktu menjadi guru itu pernah mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang ya itu saya jadikan sebuah kekuatan lah Pak untuk saya dapat bersosialisasi dengan orang, menghadapi orang banyak seperti itu. Ya, oke Bu Nika. Berarti kan sebenarnya Bu Nika itu punya peluang untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira dari beberapa peluang tadi terkait dengan apa yang sudah Bu Nika sampaikan tadi, kira-kira peluang apa yang bisa Bu Nika ambil terkait dengan kemampuan manajerial tadi? Kalau untuk peluang sebenarnya ada banyak sekali yang bisa saya kerjakan di manajerial ini. Saya bisa masuk misalnya ketika dalam sebuah kegiatan saya bisa minimal bahkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya, hubungan satu guru dengan guru yang lain. Saya dapat semakin hari itu tambah kerjasamanya, keharmonisannya, jadi kekeluargaannya, karena saya rasa itu tujuan saya untuk dapat menjadi fondasi untuk dapat berjalan ke arah ke depan yang lebih baik seperti itu Pak Randi. Iya. Tadi Bu Nika menyampaikan tentang kekeluargaan ya. Jadi kalau dulu mungkin sebagai guru Bu Nika ya sebagai guru untuk kekeluargaan kan mungkin sudah terbiasa. Jadi peran baru dari segi kekeluargaan mungkin ada tidak hambatan Bu Nika selama ini? Kalau hambatan pasti ada Pak, karena teman-teman yang saya pimpin ini kan usianya sebagian besar itu usia masih muda dan tentunya rasa egoisnya itu ada masih tinggi, rasa individualismenya juga masih tinggi dan inilah yang menjadi tugas saya untuk saya selesaikan ke depannya supaya dalam kegiatan-kegiatan itu teman-teman yang masih mempunyai ego tinggi, individualismenya tinggi itu bagaimana supaya dapat bekerja sama dan sepertinya sudah sedikit demi sedikit sudah dapat atas dengan baik seperti itu Pak dengan melalui kegiatan saya. Ya berarti kolaborasi. Kira-kira Bu Nika punya solusi nggak dari menghadapi hambatan yang Bu Nika alami itu terkait dengan kekeluargaan karena usianya yang muda-muda terutama gitu tadi yang muda-muda. Kalau untuk solusi saya dalam setiap kegiatan itu saya selalu mengatakan bahkan di hadapan anak-anak bahwa sekolah adalah keluarga kita yang kedua, jadi rumah kita yang kedua. Jadi untuk solusinya saya sering sampaikan di rapat-rapat kerja itu atau mungkin ketika istirahat sambil guyonan itu supaya semuanya mencair satu dengan yang lain seperti itu.
eh, kalau terkait dengan solusi itu berarti kan Bu Nike dalam waktu dekat ini kira-kira punya rencana apa untuk mencapai hambatan-hambatan tersebut, mencapai solusi terhadap hambatan-hambatan yang panjenengan alami tadi. Kalau untuk dalam kegiatan dekat ini ya pasti ada rapat kerja itu, apalagi ini mau tes ya, mau PTN. Yeah. Nanti setelah PS ini nanti juga kegiatan kelas meeting, tentunya juga akan mengkoordinir teman-teman supaya semakin hari itu kekeluargaannya tapi terjaga, dan saya berharap kehadiran saya di tengah mereka itu dapat mencairkan suasana, dapat mendekatkan, mengeratkan rekan-rekan saya ini. Tadi Bu Nike menyampaikan beberapa agenda kegiatan, rencana kegiatan nih, karena kita juga sudah memasuki akhir tahun, mungkin juga ada beberapa yang harus menjadi sesuatu yang paling dipentingkan atau menjadi prioritas. Kira-kira kegiatan yang menjadi prioritas saat ini apa, Bu? Untuk kegiatan saat ini ya untuk kegiatan manajerial persiapan panitia, pembentukan panitia PSAS ini. Jadi nanti biasanya saya untuk pembagian ini ya harus rapat dulu. Jadi nanti bergantian tugas seperti itu. Kemarin saya jadi ketua, sekretaris, bendaharanya, dan nanti ada untuk tata usahanya siapa dan lain sebagainya. Berarti itu tadi bagian dari strategi untuk mencapai, ya tadi kan ada skala prioritas. Kira-kira ada strategi lain nggak, Bu? Selain kalau tadi kan pembentukan panitia. Kalau untuk strategi yang lain sih saya dalam kegiatan nanti ketika setelah selesai tes ini nanti ada kegiatan yang mengharuskan teman-teman untuk berbagi pikiran, untuk berkolaborasi, membuat sebuah kegiatan yang mana kegiatan itu nanti dapat memunculkan rasa kerjasama dan kekeluargaan di sekolahan saya, Pak. Ya, menarik sekali. Kemudian untuk jangka waktu, karena kegiatan PS penilaian sumatif akhir semester itu dilaksanakan pada bulan Desember tanggal 4 minggu depan. Ya, berarti tinggal berarti jangka waktunya sekitar 1 minggu berarti ya. 1 minggu. Kemudian kira-kira ukuran keberhasilan Bu Nike terkait dengan rencana yang sudah panjenengan sampaikan tadi itu apa? Kira-kira. Untuk ukuran keberhasilan, saya rasa saya mengharapkan nanti teman-teman ini semakin hari itu semakin erat kekeluargaannya, menjadikan sekolah itu rumah yang nyaman, ada rasa kekeluargaan ketika istirahat bisa saling bercerita, bertukar pikiran tanpa ada masalah satu dengan yang lain. Kalau ada masalah disampaikan, diselesaikan, seperti itu, Pak. Ya, berarti memang sekolah itu benar-benar sebagai rumah kedua, tempat yang nyaman, yang menjadi support system juga, support system kita dalam bekerja, Bu Nike. Oke, Bu Nike, menarik. Mestinya setiap kegiatan pasti ada gangguan. Kira-kira apa yang cara yang bisa Bu Nike lakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan atau hambatan yang mungkin saja terjadi nanti? Kalau untuk mengantisipasi gangguan, biasanya saya bersama rekan-rekan selalu saya selalu kalau orang Jawa tuh ngomongin di sini, Bapak Ibu nanti kalau ada masalah tolong disampaikan kepada saya, sampaikan kepada teman-teman lain, jangan dipikirkan sendiri, jangan ditahan sendiri. Apalagi kalau permasalahan menyangkut sekolah, jangan memutuskan sendiri, kita bicarakan bersama-sama dalam forum rapat atau mungkin nanti langsung kepada saya. Ya, artinya Bu Nike kan ya mau tidak mau karena sebagai kepala sekolah harus sebagai pemangku kebijakan, jadi tidak ada hal-hal strategis yang harus itu disampaikan dan melalui Bu Nike, intinya kan seperti itu ya. Jadi proses kolaborasi itu menjadi hal yang penting tentunya. Oke, untuk Bu Nike, kira-kira apa komitmen Bu Nike untuk bisa menerapkan rencana yang Bu Nike tadi sampaikan?
untuk komitmen tentang rencana aksi, saya akan terus berusaha untuk adil di dalam memimpin. Meskipun saya punya wewenang, tetapi saya ingin penuh hati memberikan segala sesuatunya itu untuk rumah kedua saya, keluarga kedua saya, seperti itu Pak. Jadi memberikan dengan sepenuh hati. Ya, pertama kita niatkan untuk sepenuh hati gitu ya Bu ya. Artinya kita itu juga sawah ladang kita untuk mencari istilahnya apa? Itu tempat bekerja kita berarti kan sawah ladang kita. Gitu ya. Kira-kira ada tidak Bu Nike sosok atau seseorang yang mungkin bisa menjadi support atau membantu Bu Nike dalam menjaga komitmen itu? Karena mau tidak mau Bu Nike ini sebagai kepala sekolah, nah, kira-kira ada tidak untuk menjaga komitmen saya yang pertama itu ada guru senior yang secara usia itu lebih senior dari saya, yang saya ajak ngobrol. Dan yang kedua biasanya saya dengan pengawas yang ada bin saya sering pengawas seperti itu Pak. Dan yang ketiga tentunya dengan Pak Komite sekolah, karena yang tahu keadaan saya seperti itu. Komite itu berarti kan hubungannya dengan masyarakat ya yang berada di sekitar sekolah Bu Nike ya. Baik Bu Nike, menarik sekali sebenarnya perjumpaan kita hari ini, namun karena kita juga terbatasi oleh waktu, mungkin kira-kira ada tidak lanjut dari proses coaching ini? Pak Randi, ya, saya rasa nanti untuk refleksinya saya ingin berbicara lagi lebih banyak, berbagi dengan Pak Rani lebih banyak, mungkin setelah PSAS ini selesai di bulan anak-anak semester, mungkin kita lagi seperti itu. Oke Bu Nike, berarti kita berjumpa lagi di bulan Desember ya. Jadi nanti bisa kita agendakan untuk bisa bertemu lagi walaupun dengan tatap maya seperti ini ya Bu Nike. Baik Bu Nike, terima kasih atas waktunya yang luar biasa. Bu Nike menyempatkan diri untuk bercerita kepada saya terkait dengan mungkin bisa dikatakan permasalahan yang ada di sekolah Bu Nike. Mudah-mudahan pertemuan awal ini nanti juga ada keberlanjutan di pertemuan berikutnya yang menjadikan obrolan kita semakin menarik lagi. Itu ya Bu Nike. Terima kasih. Mungkin itu kita bisa ketemu lagi bulan Desember. Terima kasih Bu Nike. Oke Pak Randi, terima kasih. Baik Bu Nike, sambil menunggu Desember hasil refleksi, kira-kira kalau dari panjenengan umpan balik dari panjenengan terkait dengan kegiatan coaching pada hari ini apa kira-kira Bu Nike? Merasa lega dan juga senang bisa menceritakan segala unek-unek saya, segala apa ya Pak yang kemarin tuh masih ruwet gitu sepertinya, tapi setelah saya ceritakan itu ternyata oh iya ada pemecahan ya ternyata seperti itu. Jadi merasa plong ya. Menemukan solusi Pak, plong. Oke, Bu Nike. Oke, Pak Randi. Ini untuk refleksi dari saya, nggih. Dari saya terkait hasil coaching pada siang hari ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kalau menurut saya, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ialah pola gilir dalam komunikasi yang berjalan alamiah. Karena jadi mungkin percakapan ini berjalan secara alamiah. Berikutnya, percakapan ini juga dimulai dengan menanyakan kabar sehingga kegiatan yang berjalan memungkinkan coach untuk berada dalam situasi senyaman mungkin untuk bercerita. Karena saya melihat tadi dari alur cerita Bu Nike merasa nyaman untuk bercerita. Intinya tidak ada beban, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, intinya seperti itu. Yang berikutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan?
Mungkin hampir sama seperti Bunika tadi, yaitu terkait dengan alur atau sistematika pertanyaan yang berbobot yang disampaikan coach kepada coach. Ada beberapa hal yang memang antara kata kunci satu dengan yang lain itu memang harus dihubungkan. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang ada di contoh itu juga tidak semuanya harus disampaikan. Tapi karena memang kalau kita memahami alurnya, sebenarnya kita juga boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan lain yang kita kaitkan dengan kata kunci. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama, membuat suasana obrolan itu senyaman mungkin, karena sama seperti ketika kita ngobrol ngopi dengan orang lain itu kan memang kita buat senyaman mungkin. Ya, walaupun tatarannya di sini tidak ngopi bareng, tetapi dengan suasana senyaman mungkin memungkinkan jawaban yang disampaikan coach adalah jawaban jujur atas permasalahan yang dihadapi. Selain itu, hadir secara penuh berarti mendengarkan seluruh penyampaian dari coach tanpa mendominasi percakapan atau malah menyela atau mungkin memberikan arahan atau nasihat. Jadi memang konsepnya tidak memberikan arahan atau nasihat. Kemudian untuk yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kalau dari saya, dari sisi alur Tirta, memang harus lebih banyak melakukan latihan atau simulasi coaching. Ini yang ya dari saya pribadi. Kemudian dari sisi performa coach, hadir secara penuh dengan mendengarkan. Itu Bunika, hasil refleksi kegiatan coaching pada siang hari ini. Mungkin kalau dari Bunika sendiri, kira-kira yang Bunika dapatkan dari proses coaching ini, kira-kira mulai dari mungkin perasaan Bunika atau hal-hal positif yang mungkin didapatkan dari coaching ini apa, Bunika? Kalau untuk hal positif, saya rasa dengan materi ini tadi ya Pak ya, luar biasa. Saya juga bisa berbagi, saya bisa mengikuti alur itu sehingga menemukan solusi pemecahan yang ternyata pemecahan itu timbulnya dari dalam diri saya sendiri ternyata. Dan saya bisa berpikir, oh ternyata seperti ini ya. Saya harus, ketika saya mendapatkan permasalahan seperti ini, saya harus melaksanakan ini dan melatih berpikir kritis Pak, dan menemukan solusi ternyata. Luar biasa. Yeah. Jadi apa istilahnya, rule of the game-nya itu kan yang memegang kan sebenarnya kita sendiri ya. Karena kalau kita berada di suatu lembaga yang tahu seluk-beluknya kan kita sendiri. Jadi yang mencari solusi sebenarnya kan kita sendiri.